Assalamualaikum kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu diberi rezeki yang melimpah ya kawan-kawan. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara memperbaiki kipas angin yang dapat teman lihat di situ ya. Ketika tombol dinyalakan di angka yang paling besar, itu kipas hanya bergerak sedikit dan berdengung ya teman-teman. Jadi lalu apa penyebab dari kipas ini rusak ya teman-teman? Jadi langsung saja kita bongkar dulu kipasnya. Untuk bagi yang baru pemula atau bagi para yang lagi belajar tentang cara memperbaiki kipas, silahkan disimak ya teman-teman sampai selesai. Dan ini videonya akan saya percepat untuk apa ya, untuk proses ya, untuk percepatan aja ya teman-teman, biar gak memakan waktu ya teman-teman. Oke, dan setelah teman-teman membuka semua casing-casingnya, bagian-bagian tutup-tutupnya, sekarang kita coba nyalakan dulu tanpa menggunakan baling-baling ya teman-teman. Yang dapat teman-teman lihat di situ, kipas sudah bisa berputar dengan normal. Akan tetapi ketika bagian atas ini ya, bagian apa batangnya ini ya, saya pegang arahkan ke atas dan ke bawah, itu kocak ya teman-teman. Kocak, nggak lucu ya maksudnya ya, kocak ya, atau bergoyang ya. Itu teman-teman harus mengganti lakernya atau bearingnya istilahnya ya. Jika teman-teman tidak mengganti bearing atau lakernya, maka penyakitnya akan kambuh kembali ya teman-teman. Dan untuk proses pelepasan gulungannya, silakan teman-teman tonton di situ ya, proses-prosesnya, pengambilan baut-bautnya. Baut 4 itu silakan dilepas, lalu baut kapasitor, dan lalu baut untuk pengarah kanan dan kiri ya. Dan ketika gulungan sudah terlepas seperti ini, silakan teman-teman cek bearing atau lakernya ya, apakah kotor. Dan cek bagian mana saja, bagian depan atau bagian belakang yang kocak ya teman-teman, atau bagian yang oblak ya istilahnya, atau bergoyang ya. Dan silakan lepas dulu besi yang ada di bagian batang depannya ya. Silakan ambil batang besinya itu menggunakan tang seperti ini ya teman-teman. Setelah itu silakan tarik ke bawah, dan maka bagian tengah spool akan tertarik seperti ini ya. Dan ini saya lihat kayaknya itu ya, bagian tengahnya itu gak aus ya, jadi kemungkinan besar itu yang rusak bagian bearingnya atau bagian lakernya. Dan di sini saya coba untuk mengasih minyak apa ya, minyak mesin jahit ini ya, atau istilahnya apa saya juga nggak tahu. Dan saya coba untuk membersihkannya dulu ya teman-teman. Tapi cara ini tidak akan membantu teman-teman ya. Silahkan diganti saja bearingnya atau lakernya teman-teman. Sekali lagi diganti saja bearingnya atau lakernya jika sudah kocak atau jika sudah bergoyang. Dan bagian batangnya ini saya bersihkan dulu menggunakan kain atau bisa menggunakan kertas ya teman-teman. Jadi di video kali ini memang tidak saya potong-potong ya teman-teman, maksudnya nggak saya ambil bagian-bagian terpentingnya, karena apa, mungkin bagi teman-teman yang sudah mahir mungkin memperbaiki ini sangat mudah ya, tapi bagi teman-teman yang baru belajar tentang perbaikan kipas angin, mungkin langkah-langkah seperti ini mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran ya teman-teman. Dan ketika sudah bersih, saya coba pasangkan dan saya goyang ke kanan dan kiri ya. Dan dapat teman-teman lihat di situ ya,
itu bagian laker atau bagian asnya itu memang longgar ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu menggantinya. Cara melepasnya berbeda-beda ya teman-teman. Biasanya ada pengaitnya. Nah, dapat teman di situ. Itu ada 4 pengait ya. Cara mengambil pengait ini memang sedikit susah ya teman-teman. Di sini saya coba menggunakan tang, nggak bisa. Saya coba menggunakan pemotong kuku juga nggak bisa. Dan dapat teman-teman dari situ. Ketika sudah terlepas seperti ini, silakan ambil bagian-bagiannya dan silakan nanti ditempatkan kembali atau dipasang kembali sesuai urutannya ya teman-teman. Dan ini namanya bearing ya, atau bisa disebut juga laker ya teman-teman. Jadi dapat teman-teman dari situ, bearingnya ketika sudah pasangkan saya arahkan kanan kiri itu masih bergoyang, dan sudah pasti bearingnya harus diganti. Dan ini dia bagian bawahnya akan saya lepas. Di sini saya menggunakan obeng min dari obeng Dray HP ya. Itu bagian atasnya memang kecil dan tipis ya. Jadi untuk membukanya memang mudah menggunakan tang, membukanya mudah menggunakan Dray atau apa ya? Ya Dray min ya teman-teman. Tapi yang kecil dan tipis ya, seperti teman-teman lihat di situ. Karena membuka ini itu memang sangat sulit ya teman-teman. Dan akhirnya terbuka dan seperti ini. Bagian belakangnya ini tidak saya ganti ya teman-teman, karena saya perhatikan itu enggak goyang ya, alias masih bagus. Jadi nggak perlu untuk diganti ya. Dapat teman lihat di situ, ketika saya goyang-goyangkan tidak bergoyang sama sekali ya teman-teman. Jadi mari kita bersihkan dulu saja dan nanti kita pasang kembali. Dan yang kita perlu ganti itu bagian depannya ya teman-teman. Dan inilah dia yang bearing yang akan kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Yang kuning itu bearing atau laker yang baru ya teman-teman. Harganya cukup murah, sekitar 15 sampai 20.000 ya teman-teman. Dan sekarang mari langsung saja kita pasang ya. Dan bersihkan dulu bagian tempat untuk penempatan bearingnya ya teman-teman. Dan dikasih juga minyak mesin jahit ya, biar tambah bersih dan tambah bagus. Untuk kipas angin yang tipe ini ya, ini tipe apa ya, saya juga lupa itu memasang kembali bearingnya itu memang agak sulit ya, karena ada 4 pengait itu. Ketika saya saya dorong itu sangat-sangat susah ya teman-teman ya, tapi akhirnya juga bisa ya teman-teman. Dorongnya menggunakan kekuatan penuh jadi didorong seperti ini. Dan jika sudah terpasang seperti ini, sekarang langsung saja kita masukkan batang tengahnya ini seperti ini. Dan kita coba untuk menggoyangkan kanan dan kiri, atas bawah, nggak berkutik ya teman-teman. Nggak bergoyang lagi, berarti kipas angin sudah normal kayaknya ya teman-teman. Dan untuk pemasangan gulungan ini teman-teman jangan terbalik ya. Maksudnya itu terbaliknya itu kemarin ada yang memasang gulungannya itu kemungkinan terbalik ya.
Mungkin yang seharusnya bagian depan dikasih ke belakang, yang bagian belakang dikasih ke depan. Berakibat apa? Berakibat kipas anginnya itu mutarnya nggak ke kanan tapi ke kiri ya. Jadi anginnya nggak berembus ke arah depan, tapi kipas anginnya berembus ke arah belakang. Dan nyatanya itu gulungannya terbakar ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Ketika teman-teman memasang terbalik, maka arah kipasnya pun akan terbalik dan kemungkinan besar bisa membakar gulungan tersebut ya. Dan sekarang kita langsung pasang semuanya. Dan setelah semua sudah terpasang, saatnya kita coba dulu kipasnya apakah sudah kembali normal atau belum. Dan ya, dapat teman-teman lihat situ, kipas akhirnya sudah kembali normal ya. Ketika dinyalakan, kipas sudah langsung menyala dan kipas sudah berputar ya teman-teman. Dan mungkin sekian dulu video dari saya. Kesimpulannya, ganti bearingnya ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan klik like atau jempol ke atas. Kalau apabila ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa share ke semuanya ya teman-teman, biar semuanya tahu cara memperbaiki kipas seperti kerusakan seperti ini ya teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan silahkan nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui video terbaru dari saya. Saya Ahmad 6. Everything will be okay. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.